Bahasan BKAC kita akan dimulai dari seri pertama dari line up mereka yang beri nama Cloud. Without any further ado, bumper dulu. Oke, BKAC. Ya, mungkin sulit pronunciation-nya, cuma saya mungkin akan singkat BK aja ya, biar lebih gampang aja. Cuma BKAC sendiri ada singkatannya buat kalian yang belum tahu. Best Quality Earphone for You. Ya, sebenarnya oke ya, BKY-nya sampai Y-nya. Cuma Z-nya ini untuk apa saya nggak tahu ya, tapi ya singkatannya itu Best Quality Earphone for You. Walaupun setnya nggak diwakili apapun, kata apapun, tapi ya it's okay lah. Mungkin sebagai akhiran. Dan Biki sendiri berfokus pada produk audio dengan kualitas tertinggi untuk kalian para pencinta hi-fi. Cukup intronya, kita lanjut ke inner monitornya. Kali ini kita akan bahas salah satu line up dari BKAC sendiri yang diberi nama BKAC Cloud, di mana inner monitor ini menggunakan satu dynamic driver dan satu passive radiator. Memang line up mereka ini rata-rata menggunakan driver, memang jumlahnya nggak banyak banget ya. Tapi rata-rata unik-unik. Kenapa unik? Rata-rata mereka menggunakan bone conduction, passive radiator, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas aja. Di mana dia juga memiliki beberapa teknologi seperti Air Assisted Circulation System yang memberikan SQ yang terbaik bagi dynamic drivernya. Dengan balutan bodi aluminium yang terkesan mewah banget juga di inner monitor satu ini. Untuk segi kabelnya, kalian nggak perlu bingung lagi karena dia sudah menyajikan kabel dual pin 0,78 mm yang tentu saja detachable, jadi kalian bisa copot pasang dengan inner monitor atau dengan kabel lainnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebagian besar inner monitor itu menggunakan dual pin, mungkin sekitar 60-70% inner monitor di pasaran saat ini menggunakan dual pin, dan sisanya menggunakan MMCX. Jadi yang paling besar ini. Mungkin sebagian kecilnya ada ya jenis-jenis lainnya lah, tapi ya most partnya dual pin dan MMCX. Oke, lanjut ke sensitivitasnya. Inner monitor ini ada di angka 110 dB dengan impedance 32 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk BKAC sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari inner monitor satu ini kita pernah bahas unboxingnya ya pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan packagingnya cukup simple aja ya, kelihatan cukup simple aja secara desain ya. Tapi isinya nggak malu-maluin sama sekali. Dimana di dalamnya tentu saja ada inner monitor cable case seperti ini. Ada 7 pasang air tips ya. Dan tentu saja manual dan juga cleaning brush tidak dilupakan di inner monitor satu ini. Dan kami berikan skor B+ untuk packaging dari inner monitor satu ini. Packaging yang oke lah untuk price range-nya. Build quality-nya untuk inner monitor satu ini seperti yang kita bahas di awal tadi, bahannya metal ya. Itu sudah salah satu nice thing yang saya selalu harapkan dari inner monitor di atas 1 jutaan. Dan kita bahas saja inner monitor satu ini. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai build quality dari inner monitor satu ini? Menurut saya pribadi, inner monitor satu ini memiliki build quality yang cukup cakep dan patut diacungi jempol. Karena dia menggunakan bahan aluminium alloy dan warnanya juga cakep menurut saya di sini ya. Ada 2 pilihan warna yang bisa kalian pilih, warna cyan seperti ini ya, cyan ya sebutannya ya. Dan juga black, mungkin kalian cari yang lebih maskulin, black akan lebih cocok. Ada 2 fan hole, satu di bagian sini ya di dalam housingnya ya, dan satu lagi di dekat faceplate-nya seperti ini. Untuk nozzle-nya juga menggunakan bahan metal ya di sini ya. Jadi sama menggunakan bahan metal, all metal untuk semua bahan di inner monitor satu ini. Kita ukur sama-sama aja untuk diameternya ya. Sekitar 5,5 mm atau 5,6 lah. Jadi ya itu ada sedikit toleransi lah mungkin ya. Jadi nice banget di sini. Agak sedikit panjang ya nozzle-nya dan sudah ada lips-nya juga. Lanjut ke bagian faceplate-nya, memiliki desain yang menurut saya cukup simple ya di sini dengan garis sejajar dan list silver ya. Kalian bisa lihat ada list silver di bagian samping-sampingnya seperti ini. Di sisi-sisinya lah intinya. Jadi hanya ada 2 garis seperti ini aja desainnya. Untuk kabelnya sendiri cukup cakep ya di sini, menggunakan kabel dual pin ya dengan bahan di sini bahannya metal juga yang memiliki air hook yang pre-foam transparan seperti ini. Untuk bahannya adalah single crystal copper dan crystal copper silver. Jadi ada 2 jenis bahan di sini. Lanjut ke bagian chin slider dan splitternya, bahannya metal di sini ya.
Dan untuk feel kabelnya sendiri mengarah ke agak lentur dan cukup tebal kabelnya. Kalian bisa lihat aja sini. Dan bagian bawahnya ini 2-strand twisted cable ya. Dengan jack straight plug 4,4 mm yang paten. Untuk build-nya menurut saya ini build yang cakep dengan score A- ya. Bisa dikategorikan cakep. Kenapa? Housingnya mantep ya. Desainnya juga minimalis dan oke lah. Tapi ya kabelnya apakah jelek? Tentu saja tidak. Dia memberikan kabel yang menurut saya high quality. Sayang aja nggak modular. Itu mungkin perlu diperhatikan karena inner monitornya sudah di atas 1 juta. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang sedang agak sedikit tebal karena mengakomodir 1 DD dan 1 PR drivernya ya. Dan inner monitor satu ini bisa dikategorikan ya untuk housing metal ini cukup ergonomis, tidak ada fin yang aneh-aneh juga ya di sini ya. Dengan pemakaian regular ya. Sedikit a little bit deep fit over ear seperti ini. Dan untuk kekedapan dan gripnya nggak ada masalah sama sekali saat saya pakai. Dan saat dipakai juga, walaupun dia bahannya metal, dia terasa sedikit senak, walaupun nggak sampai yang super senak banget gitu, nggak ya. Tapi sudah sangat-sangat nyaman banget inner monitor satu ini saat dipakai. Dan air tipsnya yang kita gunakan di sini adalah air tips size M ya, untuk inner monitor satu ini dengan silikon air tipsnya. Dan secara muka memberikan skor A- untuk fitting dari inner monitor satu ini, fitting yang oke banget menurut saya ya, dan versatile juga untuk semua jenis telinga menurut saya. Nggak sampai yang loose banget ya. Biasanya kan housing metal seperti zaman-zaman Kato itu gampang. Ya bukan loose gitu nggak, tapi ya nggak terlalu senak yang kedap gitulah intinya. Tapi inner monitor satu ini sudah beda cerita sih. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini rada-rada bright sounding ya. Tapi kalau kita dengerin dia memang arahnya neutral to bright sounding inner monitor. Di mana area yang di boosting ini benernya lebih fokus ke upper mid dan treble regionnya. Untuk di drive sendiri saya sarankan menggunakan dongle ya kalau bisa ya. Walaupun kita lihat sensitivitasnya cukup sensitif, tapi tetap saya sarankan menggunakan dongle aja biar maksimal. Saya sendiri pribadi suka suara yang neutral warm ya. Itu disclaimer untuk kalian. Tapi apakah neutral bright pasti jelek? Bagi saya, tentu saja enggak. Kita akan berusaha menilai dengan sebaik-baiknya ya. Walaupun bukan selera saya, tapi kalau dia unik, dia bagus ya. Why not gitu. Oke, untuk grafnya inner monitor satu ini BKAC Cloud seperti ini ya. Dia cukup inline di Harman untuk bagian sininya. Cuma sub bass-nya lebih turun lagi ya. Di sini juga ada mid bass, lalu juga inline juga. Ya mungkin ada sedikit turun aja di bagian lower mid-nya ya. Di sini agak naik, lalu di sini mulai kelihatan peak-peaknya ya. Tapi nggak peak yang gila banget sih. Menurut saya masih peak yang cukup normal ya. Tapi memang ada peak seperti ini pasti ada sedikit rasa-rasanya, pedes-pedesnya dikit lah. Terutama di bagian upper treble-nya. Walaupun cukup even di sini, tapi di sini juga ada turun ya di mungkin 10K ya di sini ya. Cast dynamic driver lah intinya. Kita lihat dari segi bass-nya ya. Untuk bass dari inner monitor satu ini somehow menurut saya pas aja, netral dikit ya. Karena emang fokusnya bukan di bass sih utamanya. Tapi apa suara bassnya melempem? Oh tentu tidak Ferguso. Dia memiliki bass yang cukup tactile walaupun impact dan punch-nya bukan yang terbesar sih. Ekstensinya sendiri masih dapat rumbly bass-nya ya. Sub bass maksud saya, dikit lah intinya. Dan secara kuantitas emang bukan yang gendut dan menggelegar bassnya, namun bermain di ranah yang bersih, detail, dan cepat decay bassnya. Diajak double pedalan juga masih bisa nih walaupun menggunakan dynamic driver. Dan buat bass head, ya pasti nggak masuk lah ini monitor satu ini. Bukan bass yang all-rounder dan fun banget sih menurut saya. Oke, lanjut ke bagian mid range-nya. Mid inner monitor satu ini to be honest saya agak underestimate sih. But it's pretty good somehow. Lagu When You Say Nothing At All dari Bang Ronan Keating dipresentasikan dengan baik, bening, detail, dan juga lepas di inner monitor satu ini. Walaupun emang secara bobot dan emosinya sedikit kurang dapet aja, tapi eksekusinya ini cakep benar di inner monitor satu ini. Saya memang suka yang tebel-tebel male vokalnya, tapi ini juga cukup memuaskan banget dengan caranya. Lanjut ke female vokalnya, dia memang agak sedikit forward di sini, tapi arahnya ini sudah jelas ke arah yang bening-bening juga ya.
Secara presentasi cakep, detail dan clarity juga top notch menurut saya. Walaupun sedikit shouty pada saat teriak-teriak. Solusinya gampang, kalian main di volume yang lebih kecil aja beres ya kalau banyak yang teriak-teriaknya. Tapi terlepas dari situ, presentasinya cakep juga, punya instrumen yang detail juga di in-ear monitor satu ini. Tanpa terkesan nutupin atau ganggu bagian vokalnya sama sekali. Overall mid yang walaupun bukan yang tebel-tebel warm, tapi saya enjoy sih. Dari treble di bagian grafnya kalian bisa lihat aja ya di sini ya. Ada beberapa pegunungan di sini. Saat didengerin gimana? Treble seperti ini adalah treble pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan good detail, tapi di sisi lain juga bisa buat agresif ataupun tajam. Secara suara sendiri dia terasa cukup bright, mungkin karet 2 lah. Ceringnya tentunya dapat tapi agak sedikit ringing. Tidak disarankan buat kalian yang super sensitif terhadap treble. Violinnya dapat bite-nya, teksturnya cukup oke walaupun sedikit tajam. Air instrumennya juga dapat kesan airy-nya thanks to the upper treble region ya. Sibilance-nya ada sedikit hint ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Tapi overall treble-nya disajikan dengan cukup berani di sini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari BK-AAC Cloud ini kami berikan skor B+. Benernya cakep low bass dan mid-nya. Cuman treble-nya memang agak sedikit offset aja. Coba treble-nya sekolah dikit. A+ lewat sih. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini mungkin kalian sudah dapat gambaran ya tadi ya. Gambarannya, presentasinya secara umum juga memang dia lebih main ke arah in-ear monitor yang revealing dan analytical. Untuk timbernya overall pretty oke, cuma dia agak cold sounding ya. Dan memang agak sedikit ada problem ya untuk bagian treble-nya buat yang super sensitif. Untuk soundstage-nya cukup mengesankan menurut saya. Dia memiliki soundstage yang terkesan seperti bola, tapi bukan yang megah banget ya, bola agak kecil, sedang gitulah intinya. Tapi ya menyajikan 3D yang cukup oke untuk soundstage-nya. Untuk resolution in-ear monitor satu ini mantep banget ya. Clarity, detail, one of the best di price range-nya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini bagus ya. Dia dapat memisahkan instrumen dengan instrumen ataupun instrumen dengan vokal dengan cukup baik di sini ya. Jadi nggak lengket-lengket kesannya. Lalu bicara soal imagingnya ini juga ada kesan layeringnya ya. Jadi di situ nice banget. Dan dia memang agak sedikit forward aja presentasinya. Untuk positioningnya juga cukup precise di in-ear monitor satu ini. Dan sekarang kami berikan skor A- untuk teknikalitas in-ear monitor satu ini. Mungkin drawback-nya sedikit yaitu mungkin timbernya aja sih dari drawback yang paling mengganggu menurut saya. Oke, selanjutnya kita bandingkan in-ear monitor satu ini dengan salah satu in-ear monitor EPZ terbaru P50. Bagaimana perbandingannya? Kita bahas aja. Oke, berikut adalah graf dari EPZ P50 yang warna hijau dan BK-AAC Cloud yang warna biru ya. Biru terkesan lebih mendominasi di bagian treble-nya ya. Ada boosting-boosting di sini dan memang lebih lean aja di yang hijau yang P50 ya. Terlepas dari perbedaan harganya juga ya. Saya agak lupa sih ini harganya berapa. 2 komaan lah. Ini juga 2 komaan main di range yang mungkin nggak terlalu jauh banget sih bedanya. Cuma terlepas dari itu kita bahas aja. Secara fisik BK-AAC ini memimpin dengan housing yang full alu ya. Kalian bisa lihat di sini dia menggunakan housing full alu dibandingkan di sini masih ada resin di bagian hitam-hitamnya ini ya. P50 sendiri secara faceplate tapi lebih kompleks dibandingkan yang lebih simple di BK-AAC, tapi itu masalah selera ya. Mungkin kalian suka atau enggak ya itu masalah selera sih. Tapi bicara soal suara sendiri a little bit brighter di Cloud ya dibandingkan P50 yang menurut saya lebih balance juga. Dari bassnya sendiri lebih berbody dan meaty di bass P50 sedangkan lebih bersih dan netral di Cloud ini. Bicara soal midnya terasa lebih tipis di Cloud. Namun ambience detailnya lebih baik ya. Sedangkan di P50 ini lebih fokus vokalnya dan juga terasa lebih tebal male-nya. Lalu ke female-nya di Cloud terasa lebih forward dan tipis. Dan ada sedikit hint shouty-nya dibandingkan P50 yang lebih aman tapi less detail. Untuk treble-nya Cloud jelas lebih nyerang dan raw ya. Sedangkan P50 ini lebih terkontrol sopan walaupun gitu teksturnya keduanya masih tetap dapat sih. Secara overall P50 buat safe choice masih menjadi salah satu yang menarik ya dan cukup balance juga. Sedangkan Cloud ini buat kalian yang cari sensasi lepas dan brighter sensation yang berbeda dari ini monitor yang ada di pasaran saat ini. Ya mungkin banyak ini monitor yang main aman ya. Meta itu cukup aman menurut saya.
Tapi ya lama-lama kalau semuanya meta juga ya kurang greget ya. Ini monitor seperti ini yang harusnya di develop lebih baik, di mana driver untuk treble-nya mungkin diganti microplanar gitu, harusnya cakep sih. Walaupun dia seperti ini tuningannya ya, harusnya cakep sih. Dan nggak bakal nyerang seperti dynamic driver atau PR ya, gitulah intinya. Oke, beberapa hal yang mungkin kita harus highlight, ada yang saya suka, ada yang enggak ya. Yang saya tidak suka yaitu a little bit hot ya untuk treble-nya. Ya agak sedikit pedes lah untuk treble-nya buat kalian yang super sensitif. Untuk pro-nya dari ini monitor satu ini menurut saya suaranya ini berkarakter ya. Jadi memang dia mengarah ke karakter yang analytical, yang detail, yang ngejar reveal lah intinya, something lah. Jadi kalau rekaman kalian jelek ya ketahuan jeleknya, kalau rekaman kalian oke, dia ketahuan oke dan cakepnya lah. Intinya seperti itu untuk revealingnya. Dan pro yang kedua atau hal yang saya suka kedua dari Inner Monitor 1 ini yaitu build-nya oke banget. Dia menggunakan bahan metal, kabelnya juga cukup matching, cukup cakep di sini ya. Jadi itu perlu saya apresiasi. Dan untuk value for money-nya di angka 2,7 jutaan. Ini salah satu in-ear monitor neutral bright yang menurut saya cukup solid asal kalian nggak terlalu sensitif terhadap treble-nya. Dan secara umum kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value. Kesimpulan, memang saya bukan big fan dari neutral bright in-ear monitor, apalagi suaranya kacau, presentasinya kacau gitu ya. Tapi in-ear monitor satu ini memiliki sedikit perbedaan atau pengecualian bagi saya. Karena suaranya menurut saya cukup mature lah, walaupun memang a little bit hot. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai BKYC Cloud ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.